Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fik kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua masih sama-sama diberikan waktu untuk merasakan indahnya, merasakan nikmatnya ibadah puasa di bulan Ramadan sampai hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita hantarkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan tak lupa kita berdoa, semoga kita semua diberikan syafaat oleh beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3, Bapak Haji Agus Solihin MMPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf karyawan SD Muhammadiyah 3, dan yang Bapak banggakan, anak-anak siswa-siswi SD Muhammadiyah 3 yang pintar, soleh, dan soleha. Gimana untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita semua berdoa, semoga wabah virus yang sedang mengancam dunia ini, wabah virus yang sedang mengancam umat manusia, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segera dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menjalankan program pesantren Ramadan di hari yang pertama dengan pengisi tausiah Bapak Ustadz Abdul Khalis SPD, yang dimana semoga ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita menjadi banyak bermanfaat bagi kita pribadi dan juga orang lain, dan juga kita dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan di kehidupan keseharian kita. Amin. Untuk hari yang kedua, sebelum kita menjalankan program pesantren Ramadan, seperti biasa kita membaca surat juz 30 dengan dilanjutkan pembacaan Asmaul Husna. Jadi diharapkan untuk anak-anak SD Muhammadiyah 3 dipersiapkan untuk alat tulisnya, kemudian dipersiapkan juz amanya, dan dipersiapkan buku Asmaul Husnanya. Dan setelah kita pembacaan Asmaul Husna, nanti kita lanjut untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Sumartin dengan tema hal-hal yang membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Insya Allah tentu kalian sudah sedikit ada yang paham apa saja hal-hal yang membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Ya, untuk yang membatalkan puasa. Jadi puasa itu kita tidak hanya untuk menahan lapar dan dahaga. Jadi kalau hanya untuk menahan lapar dan dahaga mungkin mudah ya. Tapi yang sulitnya itu menahan amarah, menahan emosi. Ini yang banyakkan orang kalahnya di sini nih. Jadi dapat mengurangi pahala puasa itu sendiri. Nah, bagaimana nih caranya? Nanti kita dengarkan lebih jelasnya dari Ibu Dwi Sumartin. Jadi tetap untuk anak-anak tetap perhatikan apa saja yang disampaikan oleh Ibu Dwi, kemudian diringkas hasil tausiahnya, nanti segera langsung dikumpulkan ke wali kelas kalian masing-masing. Sebelum kita melaksanakan program pesantren Ramadan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pesantren Ramadan pada hari yang kedua ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ilmu yang kita dapatkan dari pemberi tausiah nanti itu dapat bermanfaat untuk kita semua, baik di
pribadi kita maupun untuk ke orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat buat anak-anak SD Muhammadiyah 3 dalam menjalankan program pesantren Ramadan biarpun dijalankannya secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Allahu Akbar. Gimana kalian puasa hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa hari ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, yaitu dalam menjalankan pesantren Ramadan, marilah sama-sama kita buka Asmaul Husna dan juz ammanya. Kita mulai dengan melafazkan Asmaul Husna, dimulai dari surat Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wazarul lazina yulhiduna fi asma'i sayuzauna makanu ya'malun. Wahid isnain salasa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Kholik ya Bari ya Musawwir ya Ghafaru ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafidu ya Rafi ya Mu'iz ya Muzil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabir ya Halim ya Azib ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafizu ya Mukit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Muzib ya Wasi ya Hakimu ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawi ya Matinu ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyumu ya Wazid ya Mazid ya Wahid ya Ahad ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqadim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zohir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Baru
Ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikul Mulki, Ya Zul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Goni, Ya Mukni, Ya Mani, Ya Doru, Ya Nafi'u, Ya Nuru, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baki, Ya Waris, Ya Rosyid, Ya Sobur, Ya Allah, Ya Allah. Selanjutnya, sifat wajib bagi Allah. Allah wujud kidam bako muhalafatulil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam qadiron muridan aliman hayan samian basiron mutakaliman. Sifat mustahil bagi Allah. Adam hudus fana mumasalatul lil hawadisi ihtiyazuli goirihi ta'adud azun karoha jahlun mautun samamun umyun bakamun azun mukroha jahilan maitan asoma ama abakama. Selanjutnya, nama-nama bulan Hijriah. Asyuhurur Arabiyah Tuhiyya Muharram Syafar Rabiul Awal Rabiul Sani Jumadal Ula Jumadas Saniyatu Rajab Syaban Ramadan Syawal Zulqa'dah Zulhijjah. Nama-nama Al-Quran. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Huda, Al-Furqan, An-Nur, Az-Zikru, Ashifa, Al-Maizo, Ar-Rahman, Al-Haq, Al-Bushra, Al-Basoir, Al-Burhan, Al-Mubarak, Al-Majid, Al-Bayinah. Selanjutnya, Mabadi'una. Ikuti bersama-sama ya anak-anakku sekalian. Dusturunal Qur'an, Allahu goyatuna, wa rasulunal adnan, jaim dawatina, al-mautu ya ihwan, asma amanina, wa tarikunal jihad, haji mabadiuna. Yang semangat, hayya bil iqamatil akidah wal ahlakul karimah sahihul ibadah wal amarul ma'ruf nahi anil munkar insyaallah bi barakatillah. Allah tujuan kami, Al-Quran kitab kami, Rasulullah Muhammad ialah tauladan kami. Jihad fisabilillah langkah perjuangan kami.
Gugur dengan syahid adalah impian kami. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita melafadzkan Asmaul Husna, mari sama-sama kita buka juz amma. Kita baca juz amma hari ini dimulai dari surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita buka surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yazidka yatiman fa'awwa. Wa wazadaka dolan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taghar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Yang selanjutnya surat Alam Nasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Allazi anqadha zahrak. Wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Selanjutnya surat Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum azrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Yang selanjutnya surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla.
ara'aita yang kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita yang kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, mari anak-anakku sekalian, kita berdoa. Kita angkat kedua tangan kita. Yang pertama yaitu doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmat. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma zahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafanhar waja'alhu lana huzaktan ya rabbal alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga apa yang kita baca hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan semoga mendatangkan pahala bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa dan mampu beribadah di bulan Ramadan tahun ini, walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada insan pilihan, teladan kita, idola kita, panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat istiqomah mengikuti ajarannya sampai hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa dan siswi SD Muhammadiyah 3 yang ibu cintai dan ibu banggakan, yang soleh dan solihah, kaifa halukum?
Bagaimana kabar kalian? Bagaimana puasa kalian? Apakah sudah ada yang bolong? Bagaimana ibadah Ramadan kalian yang lain? Sholat tarawih, tadarus, atau sedekah? Mudah-mudahan kita semua selalu bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan maksimal, dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah sampai di hari ke-19 bulan Ramadan tahun 1441 Hijriyah. Tidak terasa, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kita berdoa selalu kepada Allah, semoga bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin insya Allah. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Nah, kira-kira apa saja ya? Apakah kalian sudah tahu semua, atau masih ada yang tahu sih tapi sedikit? Nah, makanya hari ini kita akan bahas bersama-sama ya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, coba kalian tahu apa pengertian dari puasa? Ayo, puasa itu apa sih? Kalau kita melakukan sesuatu ibadah harus tahu pengertiannya. Apa itu puasa? Ayo. Ya, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari atau saat masuk waktu maghrib. Ya, itu pengertian secara istilah ya. Kalau secara bahasa, puasa artinya menahan, ya. Menahan. Kemudian siapa di antara kalian yang masih ingat rukun puasa? Rukun puasa, ya, yang pertama adalah niat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya, ya. Bagaimana bunyi bacaan niat puasa? Pasti kalian sudah bisa, ya. Bagaimana? Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Bagus. Ya, niatnya harus dibaca ya, supaya ibadahnya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, rukun puasa yang kedua. Apa? Iya, menahan diri. Kita harus menahan diri kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, apa saja sih hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita? Nah, kita bahas sekarang ya. Puasa kita bisa batal satu, apabila kita makan dengan sengaja pada siang hari di bulan Ramadan saat berpuasa. Jadi dari pagi kita niat puasa,
udah baca niat puasa, sudah makan sahur, pokoknya udah siap puasa. Tapi kita tidak kuat. Kemudian kita sembunyi-sembunyi. Nah, sembunyi-sembunyi, ambil makan, kemudian makan sengaja. Nah, otomatis batal puasanya, ya. Selain makan dengan sengaja, yang kedua adalah minum dengan sengaja. Aduh, siang-siang panas banget. Aku sih nggak lapar. Aku mah cuman haus doang. Ke kamar mandi lah, gitu kan. Mau wudhu niatnya. Kamar mandi kumur-kumur. Aduh, seger banget. Telan dikit nggak apa-apa lah. Airnya, waduh. Itu sama saja minum. Jadinya puasanya jadi batal, ya. Karena memasukkan air secara sengaja, ya, ke dalam tenggorokan kita, atau disebut dengan minum. Nah, selain makan dengan sengaja, minum dengan disengaja, yang ketiga adalah muntah dengan disengaja. Muntahnya sengaja. Dikodek. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Bu, bagaimana kalau kita muntahnya nggak sengaja, lagi sakit, tahu-tahu enek terus muntah, gimana Bu? Nah, kalau muntahnya tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Tapi biasanya kalau kita udah muntah, terus badan kita tidak nyaman dan kita merasa sakit, lebih baik puasanya dibatalkan saja. Supaya apa? Supaya kita menyembuhkan diri dulu, besok baru kita melanjutkan puasa. Daripada udah muntah, lemes, dipaksakan puasanya, akhirnya malah jadi sakitnya berkepanjangan, tidak bisa puasa berhari-hari, kan sayang, ya. Jadi ada 3 ya, makan dengan disengaja, minum dengan disengaja, kemudian muntah dengan disengaja. Dan yang keempat adalah untuk anak-anak perempuan nih yang sudah masuk baligh, kan kalian sudah datang bulan atau haid. Nah, saat kalian sedang berpuasa kemudian keluar darah haid, maka otomatis puasanya menjadi batal, ya, dibatalkan puasanya. Nanti bisa diganti atau diqodho di lain hari, ya. Itu dulu. Jadi 4 itu dulu aja yang perlu kalian ketahui tentang hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Sebenarnya masih ada, cuman untuk kalian cukup diketahui 4 dulu, ya. Selanjutnya selain rukun puasa, dalam berpuasa kita juga ada yang namanya adab. Adab berpuasa. Apa itu adab? Adab adalah tata cara yang baik. Jadi adab belajar, semua ada adabnya. Adab belajar, adab makan, adab minum. Jadi adab itu tata cara yang baik. Adab belajar berarti tata cara belajar yang baik. Adab makan, tata cara makan yang baik. Adab sholat, tata cara sholat yang baik. Nah, sekarang adab berpuasa berarti tata cara berpuasa yang baik. Puasa yang baik itu yang seperti apa sih? Nah, pertama, orang yang berpuasa itu kan tadi di rukunnya harus membaca niat. Nah, biasanya, kapan kita membaca niat berpuasa? Kalau kalian sholat tarawih, biasanya setelah sholat tarawih, kemudian dilanjutkan sholat sunnah witir, biasanya di akhir kita suka baca niat berpuasa bersama-sama, ya. Karena sekarang sedang ada pandemi virus COVID-19, maka tidak semua masjid dibuka untuk ibadah sholat tarawih.
Kalau kalian sholat tarawihnya di rumah bersama keluarga, nah kalian bisa baca itu habis sholat sunnah witir, baca niat puasa bersama keluarga. Nah itu termasuk adab puasa ya. Yang kedua adalah sahur. Nah sahur, apa itu sahur? Bangun di malam hari untuk makan ya, sampai sebelum datangnya waktu subuh ya. Disunahkan dalam sahur itu kita sahurnya di akhir-akhir menjelang waktu imsak atau menjelang azan subuh, itu disunahkan. Nah, kenapa kita harus sahur? Ada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Apa artinya? Tasahharu, bersahurlah kalian. Kita disuruh bersahur. Kenapa disuruh bersahur? Fa inna fis sahuri barokah. Karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Nah, jadi jangan malas. Biasanya di awal-awal puasa semangat. Dari jam 2 malam udah bangun. Udah gak bisa tidur lagi. Atau kalau ada yang ikut, apa sih namanya? Bangunin sahur keliling. Nah, makin kesini, makin lama. Malas banget bangun. Udahlah, gak usah sahur, minum aja. Minum. Makin lama, gak bangun sama sekali. Tahu-tahu udah subuh. Tahu-tahu udah jam 6. Aduh, padahal sayang ya. Padahal di dalam waktu sahur itu terdapat barokah ya. Jadi, usahakan kita bangun untuk sahur. Ya, pasang alarm. Kalian punya handphone kan? Pasang alarm di jam berapa ya? Idealnya sahur itu sekitar jam 4 lah, jam 4 ya. Tidak terlalu awal dan juga tidak terlalu akhir. Jadi karena terlalu semangat, jangan juga sahur jam 2. Masih terlalu jauh. Kenapa sih? Kenapa Rasul meminta kita mengakhirkan waktu sahur? Misalnya sahur jam 4 atau jam 4 lewat 10. Supaya apa? Supaya batas waktu berpuasa tidak terlalu lama ya. Kalau kita sahur dari jam 2 terus tidur lagi, berarti dari jam 2 tuh kita udah mulai puasa. Jam 2 sampai jam 6 terasa lama ya. Tapi kalau kita sahurnya jam 4, nah kita mulai akan terisi perut dan sudah siap berpuasa 4:30. Nah kita mulai deh tuh puasa ya. Jadi nggak terlalu panjang ya. Tuh ingat, bangun untuk sahur ya. Makan makanan yang bergizi. Jangan cuman mie instan aja sahurnya. Yang gampang dan semangat ya makan mie instan. Kalau bisa tuh menu sahurnya tuh yang sehat. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemaknya, ada vitaminnya. Jadi ada makanan pokoknya, bisa nasi. Kita nasi ya makanan pokoknya. Kemudian sayur, usahakan ada sayurnya. Kemudian lauk pauk yang mengandung protein, boleh protein hewani atau protein nabati. Apa? Protein hewani apa? Kan sudah belajar di sekolah. Ikan, ya, telur, ayam, tuh protein hewani. Atau protein nabati, misalnya apa? Tahu, tempe, yaitu protein nabati, ya yang dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian makan buah biar seimbang. Biasanya ada yang minum susu juga. Atau zaman sekarang lagi heboh nih, orang bikin rendeman air kurma. Jadi kurma jumlahnya ganjil, bisa
3, 5, 7 itu direndam di dalam gelas, kasih air panas, didiamkan semalaman. Pas waktu sahur diaduk atau di blender itu diminum. Insya Allah bisa meningkatkan energi kita selama berpuasa di siang hari ya. Selanjutnya adab yang ketiga adalah menyegerakan untuk berbuka puasa ya. Jadi kalau tadi sahur sunnahnya diakhirkan, dibelakangin waktunya, kebalikannya kalau buka puasa harus segera ya. Begitu tahu jam berapa sih kita buka puasa, jam berapa ya, ibu mah nggak pernah ngeliat sih, pokoknya begitu dengar azan maghrib itu harus segera berpuasa. Minum boleh air putih atau air teh hangat ya, minum langsung. Jangan aku mah masih kuat puasa, cuman sampai jam 6 mah aku mah kuat, tar aja aku mah buka puasanya ikutin waktu Medan aja, jam 6:30 aku baru buka puasa. Jangan, nggak boleh ya, tidak boleh mengakhirkan waktu berbuka ya. Kalau udah waktu berbuka langsung buru-buru berbuka ya. Nah biasanya di waktu berbuka itu adalah waktu mustajab ya, waktunya kita berdoa kepada Allah, insya Allah doa kita didengar dan dijabah oleh Allah. Misalnya baca doa buka puasa bagaimana sih? Buka puasa biasanya gimana? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau ada versi yang lain yang konon katanya ini lebih sahih hadisnya, itu buka puasa dengan doa zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah ya. Dan kalian minum, berdoalah, ya Allah terimalah puasa hamba hari ini, ya insyaallah diijabah oleh Allah ya. Dan minum. Satu, tidak boleh apa? Berlebihan dalam berbuka puasa. Namanya orang tuh kalau lagi puasa pengennya apa aja disiapin, apa aja dibeli, apa aja dibikin. Gorengan dari mulai tempe goreng, tahu goreng, ubi goreng, pisang goreng, apalagi yang digoreng-goreng. Terus selain gorengan ada namanya kolak biji salak, kolak ubi, kolak apalagi, kolak pisang, apa aja kolak ada. Belum lagi esnya, ada es buah, es campur, es mambo, es sirup, es apa lagi, pokoknya banyak tuh macam-macamnya. Terus apa lagi, beli lontong pakai sambal kacang, beli bihun. Pengalaman ya, semuanya dibeli, semuanya dimasak, pokoknya heboh. Ujung-ujungnya apa? Begitu udah azan, udah minum teh manis hangat, makan kurma 3, rasanya perut udah kenyang, gak pengen tuh nyolek-nyolek goreng-gorengan yang banyak itu sepiring. Belum lagi esnya, belum lagi kolak, belum lagi macem-macem. Sholat maghrib ya, jangan diakhirkan sholat maghrib itu. Sholat maghrib penting, wajib. Setelah buka puasa dengan secukupnya ya, sholat dulu, sholat maghrib ya, biar nanti kita enggak terlalu kenyang dan jadinya malas ya. Kalau buka puasa apa aja dimakan, apa aja, perutnya kenyang, rebahan. Aku nggak kuat bangun, nggak bisa wudhu. Akhirnya sholat maghribnya lewat. Aduh, sayang sekali ya. Berbuka puasa secukupnya, seperlunya ya. Jangan berlebihan.
berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, ya, melampaui batas. Nah, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya. Selanjutnya, tadi udah yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat sekarang. Menjaga diri dari hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Itu juga termasuk adab puasa. Jadi selain menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, kita juga harus bisa menahan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Emang bisa? Ya bisa. Iya. Pahala puasa itu sih urusan Allah, makanya kita harus beribadah dengan maksimal. Nanti yang memberi pahala kan Allah. Tapi kalau kita puasanya asal-asalan, asal nahan lapar, asal nahan haus, sayang puasa kita, ya. Jadi kita juga harus menjauhkan diri, menahan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, ya. Apa saja sih yang bisa mengurangi pahala puasa kita? Ayo, ya. Ada di sini Ibu siapkan 4, ya. Yang pertama, puasa kita pahalanya bisa berkurang kalau kita mana sih? Apa itu? Marah-marah seharian, bete, di rumah aja, nggak bisa main, nggak bisa kemana-mana, marah-marah. Aduh, padahal lagi puasa. Jadi pahala puasanya bisa berkurang, kan sayang, ya. Kalau kita merasa hati kita tidak nyaman, tidak tenang, maunya marah aja, pergi kita berwudu. Nah, karena marah itu sumbernya dari mana sih? Marah itu asalnya dari syaiton, ya, jangan diturutin. Kalau kita sudah mulai merasa mau marah, ke kamar mandi, ambil air wudu, ya, setannya pergi. Hush, ya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, yang kedua adalah berbohong. Ya, berbohong. Lagi asik main di rumah, kakak sama adik bercanda, wah asik pokoknya. Tiba-tiba kumprang, vas bunga kesayangan ibu jatuh dan pecah. Ibu datang, ada apa sih kalian ini di rumah setiap hari? Ada aja. Mulai deh mamanya. Loh, ini kenapa vas bunga ibu kok bisa pecah? Wah, mana nih mereka berdua? Ada yang bilang, gak tahu bu, jatuh sendiri kali. Orang kita lagi main berdua. Aha, itu sudah berbohong. Padahal lagi puasa. Ya, berkurang dong pahala puasanya. Kenapa harus bohong? Jawab saja jujur, ya. Jawab jujur, maaf ya bu, tadi kita lagi bercanda, tidak sengaja nyenggol pas bunga ibu jadi jatuh. Maaf ya bu. Kan begitu lebih baik daripada berbohong, ya enggak? Satu kali berbohong akan diikuti dengan kebohongan kedua, diikuti dengan kebohongan ketiga, kebohongan keempat, kebohongan kelima, bohong terus. Kita akan menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Jangan, ya. Biasakan jadi anak yang jujur, berbicara apa adanya, berbicara sesuai fakta atau kenyataan walaupun pahit. Ada kata mutiara dalam bahasa Arab, qulil haqqo walau kana murron. Katakanlah sesuatu yang benar walaupun pahit, ya. Lebih baik jujur, benar walaupun pahit, ya. Itu lebih bagus daripada menghiasi lisan kita dengan perkataan dusta, berbohong, ya, hanya untuk menutupi
kesalahan kita. Itu justru lebih membuat hati kecil kita merasa ada yang tidak pas ya. Tuh berbohong. Atau ditanya sama ayahnya, tadi bagaimana puasanya? Puasa full tidak dari pagi sampai maghrib ya? Iya dong ya, aku kan udah besar, udah kelas 4, masa puasa setengah hari? Padahal ibunya senyum-senyum. Tadi siang yang minta dimasakin Indomie siapa? Pas azan zuhur. Waduh. Ternyata dia beduk alias buka puasa zuhur. Bohong. Jangan. Lebih baik jujur. Jujur itu membuat hati menjadi tenang. Ya. Biarpun malu, biarpun merasa bersalah, lebih baik daripada sudah berbuat salah, berbohong, dan tidak merasa bersalah ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu mengambil sesuatu yang bukan miliknya, yang bukan haknya, tanpa izin atau apa? Mencuri. Sungguh terlalu. Main sama temennya, ngelewatin rumah Pak Joko. Pak Joko punya pohon mangga. Mangganya berbuah banyak. Sama temennya, kita ambil yuk mangganya. Lumayan buat buka nanti. Yuk. Mumpung gak ada Pak Joko. Ambil mangga. Padahal lagi puasa. Bagaimana? Ya berkurang pahala puasanya. Batal gak puasanya? Enggak. Tapi pahala puasanya berkurang karena mencuri, mengambil yang bukan haknya tanpa izin. Apa salahnya? Apa salahnya kita minta izin, minta kepada Pak Joko, Assalamualaikum Pak Joko, mau minta mangganya Pak, boleh tidak? Begitu lebih baik. Pak Joko pasti orangnya baik. Silakan ambil saja. Mau berapa? Mau sekarung, 2 karung, ambil aja. Ya. Nah, izinlah, jangan mengambil yang bukan haknya. Itu tidak baik. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bertengkar. Bertengkar atau berantem sama adik, sama kakak, sama teman. Berantem. Pertamanya bercanda, pertamanya main-main, hahaha. Karena kelamaan bercandanya, ujung-ujungnya jadi ribut mulut. Ribut mulut lama-lama jadi main tangannya, kakinya. Ujung-ujungnya dia duluan tuh. Dia duluan yang gangguin aku. Orang aku udah selesai, dia masih aja. Aduh ya, janganlah berkelahi. Main sewajarnya saja. Bercanda sewajarnya saja. Jangan berlebihan. Apa-apa yang berlebihan itu tidak baik. Main berlebihan juga tidak baik. Bercanda berlebihan juga tidak baik. Ya. Tuh nggak boleh berantem. Batal nggak puasanya? Berantem. Terus nangis. Kakak tuh, aku ditendang. Nangis lagi puasa. Batal nggak puasanya? Ayo, tadi udah kita bahas. Apa saja yang membatalkan puasa? Nangis, batal nggak puasanya? Tidak. Nangis tidak membatalkan puasa, tapi nangis habis marah-marah karena berantem itu bisa mengurangi pahala puasa ya. Sudah segitu ya. Jadi tadi kita sudah membahas apa saja tadi? Pengertian puasa, kemudian rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, adab puasa, dan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Ya. Ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah. Nah,
Ayo jangan ngantuk. Ayo perhatikan. Ya. Kita ulangi ya. Jadi puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Rukun puasa ada 2. Yang pertama membaca niat. Yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sudah 2 tuh rukun puasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa ada 4 tadi yang kita bahas. Yang pertama adalah makan dengan sengaja. Yang kedua minum dengan sengaja. Yang ketiga muntah dengan sengaja. Yang keempat keluar darah haid bagi perempuan yang sudah baligh, ya. Itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya adab berpuasa. Juga ada 4 adab berpuasa. Yang pertama membaca niat di malam hari. Di malam hari di bulan Ramadan membaca niat. Kemudian yang kedua sahur dengan mengakhirkan waktunya, mengakhirkan waktu sahur. Yang ketiga, menyegerakan waktu berbuka, menyegerakan diri untuk segera berbuka, ya. Menyegerakan waktu berbuka. Kemudian yang keempat, menahan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, ya. Menahan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Nah, sekarang apa saja hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa? Yang pertama adalah marah-marah. Yang kedua, berbohong. Yang ketiga, mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin atau mencuri. Dan yang keempat, bertengkar, berkelahi. Tuh bisa mengurangi pahala puasa, ya. Sampai di sini kalian sudah harus tahu. Jangan lagi bilang, "Ih, kamu mah nangis, batal loh puasanya." Aduh, malu. Sudah lewat itu. Orang nangis itu tidak membatalkan puasa, ya. Apalagi ada yang bilang, nggak apa-apa sih kalau makannya nggak sengaja gimana? Kalau lupa itu pengecualian. Misalnya tidur nih siang-siang, terus bangun tidur biasa minum air putih, bangun tidur minum gluk. Udah tuh tanpa bersalah, santai aja. Terus baru ingat, kok tadi aku minum? Kan aku lagi puasa. Aduh, batal nggak puasanya? Batal tidak? Tidak, karena tidak disengaja. Ya, yang batal itu kalau sengaja. Buka kulkas, ambil sirup, tuang air, kasih es batu, aduk-aduk, sadar. Terus diminum, gluk. Seger banget. Dah, puasa lagi. Itu namanya disengaja. Nah, itu yang membatalkan puasa, ya. Apalagi? Jadi sudah, itu saja. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Nanti kalau menemukan pertanyaan atau ada hal-hal yang berkaitan dengan yang sudah kita bahas tadi, kalian sudah bisa memberitahu adik kita, saudara kita, apa saja sih yang membatalkan puasa, apa saja sih rukun puasa, apa saja sih adab berpuasa, apa saja sih hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, ya. Jadi ilmu yang kita dapat, kita sampaikan lagi agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang kita peroleh, kemudian kita sampaikan lagi kepada orang lain supaya orang lain tahu. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Selain untuk diri kita, bermanfaat juga untuk orang
orang lain di sekitar kita ya. Demikianlah tausiah dari ibu hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa mengerti ya, bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu memohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan dalam menyampaikan tausiah ini, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, sedangkan ibu hanyalah manusia biasa yang banyak salah dan dosa ya. Astaghfirullahalazim. Oke. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.